Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Raffi Rahmawan dengan NIM akhir 214. Di sini saya akan menjelaskan hasil asesmen saya untuk memenuhi tugas UTS dari mata kuliah Psikologi Kepribadian kelas 4G dengan dosen pengampu Ibu Setia Utami MC. Oke, di sini saya mengambil judul kepribadian muslim terhadap perilaku bullying di tempat kerja, urung gadget tuntang. Lalu saya menggunakan teori kepribadian dewasa awal dan dewasa pertengahan, maaf. Oke. Yang pertama yaitu pengertian dewasa. Pengertian kedewasaan. Dewasa dalam bahasa Belanda adalah volwassen, yang artinya vol berarti penuh dan wassen berarti tumbuh. Sehingga volwassen berarti sudah tumbuh dengan penuh atau selesai tumbuh. Oleh karena itu, orang dewasa adalah individu yang telah menyelesaikan pertumbuhannya dan siap menerima kedudukan di dalam masyarakat bersama dengan orang dewasa lainnya. Lalu, masa dewasa dini merupakan periode penyesuaian diri terhadap pola-pola kehidupan baru dan harapan-harapan sosial baru. Masa dewasa adalah kelanjutan dari masa remaja, sehingga ciri-ciri masa dewasa awal tidak jauh berbeda dari masa remaja. Ciri-ciri masa dewasa awal menurut Harlock 1986 yaitu 1. Masa dewasa sebagai usia reproduktif. Masa dewasa awal adalah masa usia reproduktif. Masa ini ditandai dengan membentuk rumah tangga. Pada masa ini, khususnya wanita sebelum usia 30 tahun, merupakan masa reproduksi, di mana seorang wanita harus sudah siap menerima kedudukannya sebagai seorang ibu. Pada masa ini, alat-alat reproduksi manusia telah mencapai kematangannya dan sudah siap untuk melakukan reproduksi. Lalu yang kedua, masa dewasa sebagai masa bermasalah. Nah, pada masa dewasa rata-rata individu disibukkan dengan masalah-masalah yang nggak ada habisnya mungkin ya, yang berhubungan dengan penyesuaian diri dalam berbagai aspek utama kehidupan orang dewasa. Dalam tahun-tahun sejak usia hukum sampai usia 30 tahun, kebanyakan laki-laki dan wanita berupaya menyesuaikan diri dalam kehidupan perkawinan. Peran sebagai orang tua dan karir mereka dalam kedewasaan 30-40 tahun, penyesuaian diri lebih dipusatkan pada hubungan dalam keluarga karena umumnya pada usia ini orang menyadari bahwa sulit untuk memilih pekerjaan lain atau mencoba-coba mengembangkan suatu kemampuan baru. Lalu yang ketiga ada masa dewasa sebagai masa ketegangan emosi. Ketegangan emosional seringkali ditempatkan dalam ketakutan atau kekhawatiran. Ketakutan atau kekhawatiran yang timbul ini pada umumnya tergantung pada tercapainya penyesuaian terhadap persoalan-persoalan yang dihadapi pada suatu saat tertentu atau sejauh mana sukses atau kegagalan yang dialami dalam penyelesaian persoalan. Itu di masa dewasa awal. Lalu penjelasan di masa dewasa pertengahan ada berbagai perubahan yang terjadi, yaitu diantaranya yang satu ada perkembangan psikososial. Selama masa dewasa, dunia sosial dan personal dari individu menjadi lebih luas dan kompleks dibandingkan dengan masa-masa sebelumnya. Pada masa dewasa ini, individu memasuki peran kehidupan yang lebih luas. Pola dan tingkah laku sosial orang dewasa berbeda dalam beberapa hal orang yang lebih muda. Perbedaan-perbedaan tersebut tidak disebabkan oleh perubahan-perubahan fisik atau kognitif yang berkaitan dengan pendewasaan, melainkan lebih disebabkan oleh peristiwa-peristiwa kehidupan yang dihubungkan dengan keluarga dan pekerjaan. Hal yang kedua ada karir dan kerja. Sebagian besar kemajuan karir pada awal dalam kehidupan orang dewasa yaitu sekitar usia 40-45 tahun. Kemampuan kerja mengalami kenaikan secara konsisten sepanjang kehidupan, mulai dari usia 20-60 tahun. Dalam dunia kerja, biasanya seorang dewasa yang baru memasuki dunia pekerjaan
dunia kerja banyak sekali problem. Di antaranya adalah bullying di kantor oleh rekan kerja, oleh senior atau oleh atasan kerjanya. Bullying. Lalu pembahasan selanjutnya adalah bullying. Perubahan teknologi, sosiopolitik, persaingan, dan ekonomi telah menyebabkan tekanan terhadap organisasi dalam manusia yang ada untuk mencapai suatu tujuan sehingga tidak menimbulkan dampak psikologi seperti perlakuan bullying dalam diri pekerja suatu organisasi. Itu menurut Sen, M, and Griffith, C, 2011. Lalu, bullying di tempat kerja bukan saja dialami secara individu, tetapi juga secara langsung memberikan dampak kepada organisasi. Antara dampak yang ditemukan terhadap individu yang menjadi korban perlakuan bullying tersebut dapat dilihat dari dua sudut. Yang pertama dari psikologinya, lalu yang kedua dari fisiknya. Itu menurut Sismani, Papa Costa, and Others 2014. Dampak psikologi adalah seperti depresi, stres, dan self-system yang rendah. Sedangkan dari sudut fisik seperti sakit perut, susah tidur, kepala pusing, lalu mengalami keletihan yang kronik. Itu bahaya banget sih memang. Itu menurut Salim Day-Weiss 2003. Namun begitu, terdapat juga sebaliknya korban bullying akan bersikap lebih jujur dan kreatif, juga memiliki kemampuan untuk mengendalikan pelaku bullying. Keadaan ini terjadi karena pengalaman dibullying adalah suatu perubahan proses kognitif seorang disebabkan oleh kesinambungan antara faktor lingkungan dan juga kepribadian. Itu menurut Davenport and Distler, Skazer, R. Elliott, G. 2011. Faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku bullying di tempat kerja dapat dilihat dari sudut organisasi dan juga individu. Namun begitu, fokus penelitian terdahulu terarah terhadap faktor organisasi perbandingan individu. Lalu aspek kepribadian memainkan peran penting terhadap terjadinya perilaku bullying di tempat kerja. Hal ini menunjukkan bahwa ciri kepribadian korban memberikan pengaruh terhadap perilaku bawaan di tempat kerja. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Einarsson, diperoleh ada pengaruh akibat perilaku bullying yang dilakukan oleh atasan lebih serius daripada bullying yang dilakukan oleh rekan kerja. Selain atasan memiliki jabatan dalam suatu organisasi, tindakan yang dilakukan oleh atasan terhadap bawahannya secara negatif dan kasar dilihat sulit untuk dibendung dan disebabkan tindakan atasan akan dibenarkan oleh pihak organisasi sehingga meninggalkan pengaruh yang serius kepada korban bullying. Itu yang harus kita atasi sih. Sudut pandang dalam Islam, kepribadian Islam kita sebagai seorang muslim, khususnya pada subjek yang saya teliti di bekerja di warung gadget Tuntang Salatiga. Dalam sudut pandang Islam, setidak-tidaknya kepribadian jika dilihat dari sudut agama Islam, idealnya adalah kepribadian muslim mampu merealisasikan kehendak Tuhan dan mampu mengoptimalkan berbagai fungsi seperti akal, hati, dan nafs. Dengan demikian, dalam berpikir, berbicara, merespon, dan berperilaku dalam kehidupan sehari-hari sesuai dengan isyarat Al-Quran dan tentunya tidak keluar dari etika atau moral sebagaimana harusnya. Kepribadian muslim dalam Al-Quran pun sudah jelas dan dijelaskan dalam Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 11 yang artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengolok-olok suatu kaum yang lain karena boleh jadi mereka yang diolok-olok lebih baik dari mereka yang mengolok-olok. Jadi dalam Al-Quran pun sudah dijelaskan kita tidak boleh mengolok-olok suatu kaum atau orang lain, karena bisa jadi orang itu lebih baik daripada kita yang mengolok-olok atau orang lain yang mengolok-olok. Jadi tidak dibenarkan dalam Al-Quran. Mungkin cukup sekian yang dapat saya jelaskan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.